mencontohkan tentang kurbannya. Ternyata kalau kita tarik lagi ke belakang, yang pertama kali mencontohkan bagaimana hewan itu dikurbankan adalah Qabil sama Habil. Jadi yang namanya korban itu taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau rambutnya udah panjang, bukan itu. Ternyata pemahaman hadis ini wa arada ahadukum ayyudhi, kan lagi nyebutin apanya? Korban. Karena apa? Nanti rambut, kuku, seluruhnya yang ada pada hewan kurban itu nanti jadi saksi kita. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala al-faslu ar-rabi'a al-ashara fil udhiyah. Al-madatul ula fil udhiyah ta'rifuha al-udhiyatu hiya asyatu tudbahu duha yaumal 'idi taqarruban ilallahi ta'ala. Hukmuha al-udhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadra ahluhu 'alaiha. Wa dzalika liqaulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man kana dzabaha qabla as-salati faly'id. Wa qauli Abi Ayyub al-Ansari kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau cerita tentang udhiyah, salah satu syariat di dalam Islam, yaitu adalah berkurban, ya, al-udhiyah. Nah, udhiyah ini salah satu daripada amalan ibadah yang bicara tentang niatnya. Niatnya itu tidak mesti berbarengan dengan perbuatannya. Jadi seluruh amalan-amalan kita itu kalau kita amalkan ada yang namanya syarat dan rukunnya. Kalau bicara tentang ibadah-ibadah yang mahdhah, ya. Seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji, ya, berwudu, tayamum dan lain sebagainya, itu mesti ada pakai niat. Dan niat itu termasuk rukun, ya, di dalam hal-hal ibadah yang tadi disebutkan. Salah satunya adalah udhiyah, yaitu kurban. Tapi di dalam syariat, ya, ada 3 amalan yang ketika kita berniat, niatnya itu enggak mesti berbarengan dengan perbuatannya. Yang pertama adalah as-shaum, yaitu puasa. Orang puasa itu ketika terbit fajar. Waktu puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi bicara tentang niatnya itu enggak mesti berbarengan dengan perbuatannya. Karena ada kesulitan kita membarengi niat dengan terbit fajar. Makanya salah satu daripada 3 amalan yang ketika kita diwajibkan berniat, ya, salah satunya adalah puasa tuh. Makanya kalau dalam puasa Ramadan, ya, itu diwajibkan niatnya itu tabit, ya, malam hari.
kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan niatnya itu di malam hari. Ya kalau Ramadan biasanya kita habis selesai tarawih sudah berniat. Karena memang ada kewajiban at-tabyid, yaitu niat itu dilakukan ketika malam hari. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah memang tidak diwajibkan di malam hari. Makanya Nabi kalau pulang sholat subuh dari masjid, selalu Nabi itu matahari sudah naik setinggi galah. Jadi Nabi kalau selesai sholat subuh nggak buru-buru pulang, Pak. Beda sama kita. Ya, selesai sholat subuh kita buru-buru pulang. Nabi enggak. Jadi ketika matahari udah naik setinggi galah, baru Nabi pulang. Sampai di rumah. Nabi tanya kepada Aisyah, adakah yang bisa kita makan hari ini wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Ya Rasul, hari ini kita enggak punya apa-apa. Apa jawab Nabi? Ya sudah, kalau begitu saya puasa saja. Nah ini menjadi syariat bahwasanya kalau puasa sunnah itu boleh niatnya udah matahari sudah terbit. Bahkan dalam fikih disebutkan matahari sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, ya kita masih boleh tuh niat puasa untuk puasa sunnah. Dengan syarat dari terbit fajar sampai ketika kita niat, kita belum ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, makanya Nabi seringkali ketika pulang sholat subuh, Nabi itu nanya kepada Aisyah, nggak ada yang bisa untuk dimakan, maka Nabi niat puasa. Luar biasa ya. Beda sama kita. Ya kalau kita pulang nanya istri, ada yang bisa dimakan nggak? Belum ada. Kamu ngapain aja dari tadi? Bukan masak. Ini luar biasa ya Nabi. Ini jadi syariat. Makanya apa? Niat puasa itu nggak mesti berbarengan dengan perbuatannya. Yang kedua, amalan yang ketika kita niat nggak mesti berbareng dengan perbuatannya adalah zakat. Ya, zakat. Jadi ngeluarin zakat, kita niat nggak mesti berbarengan. Biasanya kita kalau udah masuk Ramadan, ya karena ada kewajiban zakat fitrah, keabdolan zakat fitrah itu dikeluarkan ketika khotib sebelum naik mimbar di sholat Idul Fitri. Tapi kadang-kadang kita di pertengahan Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan ada orang yang sudah meniatkan zakat fitrahnya, ketika masuk Ramadan dia beli beras untuk zakat fitrahnya. Tapi dikeluarkannya kapan? Nanti di akhir Ramadan. Niatnya udah. Nah itu makanya syariat niat di dalam zakat itu enggak mesti dengan berbarengan dengan perbuatan. Yang ketiga, amalan yang ketika kita lakukan niatnya itu enggak mesti berbarengan dengan perbuatannya adalah al-udhiyah, kurban. Ya. Jadi ada orang yang dari sekarang sudah beli hewan kurban. Ya. Karena pedagang hewan kurban sudah menawarkan dari sekarang, wah dengan harga yang lumayan bagus, dengan kualitas hewan juga yang bagus. Kita niatkan dari sekarang, oh saya beli hewan ini saya niatkan untuk kurban saya. Udah niat. Motongnya kapan? Ya? Motongnya kapan? Nanti ya, ketika sudah masuk hari raya kurban. Tuh. Dan ketika motongnya pun nggak mesti niat. Karena motong hewan kurban itu diperintahkan untuk menyebut asma Allah. Bukan niatnya. Niatnya udah nggak apa-apa. Karena memang berkurban itu salah satu syariat yang niatnya nggak mesti dengan berbarengan dengan perbuatan. Karena ada kesulitan orang kalau motong hewan kurban sambil niat. Iya kalau motong sendiri. Ya kalau dipotongin orang kan gitu. Iya kalau berdekatan jaraknya, kalau jauh ya ada saudara kita jauh di mana nitip hewan kurbannya di Andalusia. Nah, ketika dipotong di sini ya dia video call dulu. Saya belum niat, ayo harus bareng. Kalau niatnya harus bareng dengan motong. Iya kalau nggak ada gangguan sinyal. Nah itulah. Makanya salah satu syariat yang ketika pelaksanaannya itu tidak berbarengan dengan niatnya, justru memang ini tidak diwajibkan berbarengan. Salah satunya adalah al-udhiyah, yaitu kurban. Nah ini para ulama ya, ketika bicara tentang syariat kurban, ya, salah satu daripada hikmahnya itu memang
Ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil, ya, alaihi salatu wassalam. Bicara tentang kurban itu adalah menghidupkan sunnahnya daripada Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Tapi apakah Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali mencontohkan tentang kurbannya? Ternyata kalau kita tarik lagi ke belakang, yang pertama kali mencontohkan bagaimana hewan itu dikurbankan adalah Qabil sama Habil. Ya. Kita lihat dalam surah Al-Maidah itu, ketika bicara tentang berkurban, ya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak, ya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini kan cerita tentang Qabil dan Habil. Diperintahkan dia itu, ya, bahwasanya dia suruh mengorbankan sesuatu dari dirinya. Sedangkan ketika itu fatukubbila min ahadihima, nanti kurban di antara keduanya itu diterima oleh Allah. Walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang satunya, yaitu kalau bicara Qabil sama Habil, ternyata yang diterima kurbannya siapa? Habil kan? Ya, akhirnya Qabil kan membunuh Habil. Terjadinya pembunuhan di muka bumi ini yang pertama kali. Ya, maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah ketika Qabil membunuh Habil. Dan itu bukan maksiat biasa. Wah, luar biasa itu. Pembunuhan itu. Jadi kalau ada cerita-cerita Israiliyat, ya, bahwasanya Qabil sama Habil itu, Qabil membunuh Habil gara-gara nggak dapat perempuan yang cantik. Ini banyak beredar cerita begitu. Padahal Qabil itu kesel. Karena apa? Kenapa yang diterima kurbannya Habil? Kenapa kurbannya Qabil nggak diterima? Dalam riwayat Qabil mengorbankan daripada hewannya itu ketika itu kurus. Nah, dikurbankan yang jelek. Sedangkan Habil tulus ikhlas karena Allah, ya, hewan kurbannya bagus, gemuk. Nah, makanya disebutnya fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Nah, jadi kalau bicara tentang berkurban, dalam syariat memang disebutkan bahwasanya ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim yang punya gelar Khalilullah, ya, gelarnya Khalilullah. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Makanya dalam riwayat disebutkan li ayyi syai'in ittakhadhaqallahu khalilan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, sebab apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu engkau sebagai kekasihnya? Ya, gelar Nabi Ibrahim kan Khalilullah. Li ayyi syai'in, sebab apa? Kok engkau bisa dibilang kekasih Allah? Gitu. Qala, ya, bi thalathati asya'. Ya, Nabi Ibrahim menjawab tuh, kenapa bisa dikasih gelar Khalilullah? Karena dia melakukan 3 hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Yang pertama adalah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Aku senantiasa memilih daripada perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Apa? Ketika perintah yang luar biasa, Allah memerintahkan Nabi Ismail itu untuk dikurbankan. Nabi Ibrahim itu dengan begitu yakinnya, ya, dengan begitu yakinnya, bahwasanya Nabi Ibrahim yakin itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim langsung, ya, melaksanakan ikhtartu amrallah. Aku lebih memilih perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Ini jadi pelajaran buat kita. Begitu luar biasanya ketika kita beristiqomah, ya, senantiasa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali. Makanya Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah, enggak ada lagi pilihan.
Yang paling utama adalah pilihan ketika kita memilih apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dikasih gelar Khalilullah, beliau mengatakan, "Wa ma hatmamtu bima taqfulullahu li." Nabi Ibrahim itu tidak pernah ngeluh, ya tidak pernah berkeluh kesah dari apa-apa yang sudah Allah cukupkan kepadanya. Ya. Jadi hakikatnya Nabi Ibrahim itu betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ikhtiarnya. Ya, kan dalam riwayat Nabi Ibrahim istrinya 2, ya. Dari istri yang pertama itu Nabi Ibrahim menjalani kehidupan yang luar biasa bahagia ketika itu belum punya anak. Lalu ketika punya istri yang kedua, baru istri yang kedua punya anak. Setelah istri yang kedua punya anak, istri yang pertama pun akhirnya punya anak juga. Gara-gara dia beristri lagi, baru istri yang pertama dapat anak. Gitu. Makanya ada kata ulama, salah satu begitu, kalau istri pertama belum punya anak, kawin lagi, kan gitu. Entah dari istri yang kedua punya anak, entah dari yang pertama dapat anak juga, kan gitu. Tapi kalau yang ini kita belum bisa, kan gitu. Kalau saudara kita udah bisa, kan gitu. Pak Hakim belum berani dia. Masih takut centong nasi di rumah, kan gitu. Luar biasa itu ya. Ya, tapi nggak begitu juga mungkin. Ya, tapi kita melihat pelajaran dari Nabi Ibrahim ya begitu. Kalau pengen dikasih gelar Khalilullah begitu. Kalau berani mah, kan gitu. Ya kalau saudara kita ini udah bukan berani lagi. Ini makanya saudara kita udah jadi Superman, nah gitu, gentleman dan Superman. Kalau kita baru cemen ini, cemen ini. Ya itu yang kedua, Nabi Ibrahim senantiasa merasa cukup ya, dengan apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Enggak neko-neko. Ya, yang ketiga, ya, wa ma ta'asyabtu wa taghaddaitu illa ma'adh-dhaifi. Kenapa Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah? Nabi Ibrahim itu nggak pernah mau kenyang dan nggak pernah mau makan kecuali ngajak orang. Nabi Ibrahim nggak mau makan kalau belum ada temannya. Dalam riwayat Nabi Ibrahim pernah jalan sejauh 2 mil untuk mencari orang yang mau diajak makan. Jadi Nabi Ibrahim kalau lagi mau makan belum ada temannya, dicari dulu, nyari orang dulu untuk bisa diajak makan. Ini luar biasa. Beda sama kita kalau mau makan ngumpet-ngumpet. Kan gitu. Mau makan ngajak orang. Gitu. Nabi Ibrahim kalau mau makan itu ngajak orang. Enggak, salah satu kesunahan itu. Jadi kalau mau makan itu ajak orang untuk makan. Ini luar biasa. Ya, bahkan ini Pak, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim kita makan makanan yang udah dipengenin orang itu makruh hukum. Ya, masakan Padang tuh kan dipajang itu, udah pasti udah dipengenin orang. Itu ada kemakruhan. Bagaimana cara menghilangkan kemakruhannya? Ajak orang makan. Luar biasa itu. Kita kadang-kadang nggak peduli yang model-model begitu. Ya, padahal ada kesunahan tuh. Kalau mau makan, ajak orang. Sekalipun, ya makanya Nabi itu ketika bicara tentang makanan, idza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau masak kaldu, maka perbanyaklah kuahnya. Ini maksud perbanyak kuahnya bukan berarti kalau masak kaldu, ya masak sop, kuahnya doang banyakin, bukan. Maksudnya apa? Masak agak banyakan dikit. Karena engkau punya tetangga. Tetanggamu nanti akan mencium baunya. Ya, jangan dikasih baunya doang. Kita jadi makruh makanan kita. Makanya gimana? Bagi. Ajak makan. Gitu. Itu luar biasa. Nabi Ibrahim jauh sebelumnya sudah mencontohkan itu. Kenapa bisa dibilang dia sebagai kekasih Allah? Salah satu yang dilakukan adalah gak bakal mau makan, gak bakal mau kenyang kecuali dia sudah ngajak orang. Bahkan berjalan sejauh 2 mil. Nah, ini yang menjadi Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Allah. Nah, ini kita merujuk ya kepada bahwasanya kurban itu adalah bagian daripada menghidupkan sunnahnya Imamul Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil, ya, pemimpinnya para ahli tauhid, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena apa? Disebut Imamul Muwahhidin. Nabi Ibrahim itu mempertahankan keimanannya dengan luar biasa.
Nabi Ibrahim alaihi salam tuh. Nabi Ibrahim dimasukin ke dalam api, ya, tetap mempertahankan keimanannya walaupun dibakar sama Raja Namrud, ya. Itu tetap mempertahankan ketauhidannya. Ya, kita baru dikasih sembako aja udah goyang imannya. Nabi Ibrahim dimasukin ke dalam api, nggak goyang keimanan, maka disebutnya imamul muwahhidin, gitu ya. Ya, itu makanya ada pendapat itu kalau misalkan kita bicara tentang kurban, ya, manusia yang pertama, ya, Nabi Adam itu punya anak Qabil sama Habil, ya, keduanya udah diperintahkan untuk berkurban. Tapi dalam hal ini, dalam syariat fikih bicara tentang kurban yang sempurna, memang itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Emang kurban itu apa sih? Ya, di sini dikasih pengertian sama kita. Kurban itu adalah hiyasyatu. Asyatu itu artinya kambing. Nah, ini. Nah, berarti kalau ada orang kurban motong sapi gimana itu? Kan kurban itu adalah asyatu tudbahu dhaha yaumil id taqarruban ilallah ta'ala. Kurban itu adalah asyatu tudbahu, ya, kambing yang kita potong, ya, pada hari Idul Adha, taqarruban ilallah ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada. Jadi yang namanya korban itu taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena memang bahwasanya disebutkan di sini salah satu juga daripada hikmah berkurban itu at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha. Sesuai dengan perintah Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Salat karena Tuhanmu dan berkurban. Dua-duanya apa? Li rabbika, karena Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Pada prakteknya ada nggak orang yang berkurban bukan karena Allah? Ada. Kurban pengen dipuji, ya. Kurban pengen mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Ya, kurban sapinya kurus banget. Sapi saya dong tuh, paling gede tuh sapi saya. Ini kurban di Masjid Andalusia, sapinya gak ada yang gede, sapi saya doang. Berarti karena apa? Pengen ada pujian. Ada sesuatu, padahal la syarikalah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna salati, salat, wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain itu, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, jadi ini memang harus kita apain? Kita tata lagi niat kita, gitu ya. Apa? Salat kita, ibadah kita. Ya, sekarang apa nih? Haji kita, ya, haji kita, kurban kita bagaimana? Lillahi rabbil alamin. Ya, makanya pada mulanya itu orang-orang Belanda juga emang, ya. Kan dulu kenapa sih orang-orang kita sampai menyebut orang yang sudah pulang haji itu dengan sebutan haji? Ya kan orang Belanda pada mulanya. Ya, pemerintah Belanda ketika itu ngelihat orang-orang Indonesia yang pada berangkat haji ke Tanah Suci, pasti pulang dari Tanah Suci sampai ke Indonesia membawa pemikiran bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan. Ya, karena tokoh-tokoh di Mekah ketika itu, ya, banyak tokoh-tokoh ulama Indonesia, ya, yang ngelihat situasi Indonesia dalam penjajahan, wah kayaknya nggak bisa, harus dihilangin. Makanya orang-orang Indonesia yang pada pergi haji pulang bergerak, bikin pergerakan. Bagaimana caranya untuk merdeka?
Itu. Akhirnya makanya pemerintah Belanda menetapkan pokoknya orang-orang Indonesia yang udah pada pergi haji tandain di depan, kasih nama haji. Biar kita bisa pantau dia. Nah, awal mulanya begitu. Cuman sekarang sama orang kita ketika dia pergi haji, pulang haji nggak dipanggil haji dia marah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah, salat kita, ibadah kita, haji kita. Ya, sekalipun memang haji itu mahal gitu. Haji itu lama nunggunya, luar biasa. Itu bukan untuk menjadi pengakuan di manusia, tapi apa? Allah lillahi rabbil alamin. Kurban kita ya begitu juga. Ada orang yang berkurban romanya nggak mau banget ya hewan kurbannya itu tersaingi ya, beratnya, bagusnya dan lain sebagainya. Nanti dalam perkara ibadah kurban memang hakikatnya ya, dalam hewan-hewan kurban yang kita potong itu ya, di sini disebutkan bahwasanya qasam tahal mustahabbah. Jadi hewan kurban yang kita potong pembagiannya itu seperti apa sih? Ya, yustahabbu an taqassamal udhiyah thalathan. Hewan kurban itu memang yustahabbu. Ya, pakai bahasanya yustahabbu, bukan yusannu tuh. Nanti dalam bahasa kita disebutkan yusannu disunahkan, yustahabbu juga disunahkan juga. Cuman derajatnya lebih rendah tuh. Gitu ya. Jadi ada yusannu, ada yundabu, ada yustahabbu. Tiga-tiganya maknanya disunahkan. Tapi kalau yusannu kesunahan yang paling utama. Yundabu pertengahan, yustahabbu kesunahan paling bawah. Jadi kalau kita punya hewan kurban yang kita potong, itu disunahkan memang antaqos samal udhiyah. Kita bagi hewan kurban itu salatan, kita bagi 3. Gitu ya. Yang pertama, ya'kulu ahlul bait thulutsan. Boleh dimakan sama orang yang ngorban. Sepertiganya boleh tuh. Dibolehkan aja. Wa yatasaddaquna bi thulutsin. Dan disedekahkan itu yang sepertiganya. Wa yahduna li asdiqaihimut thulutsal akhar. Yang sepertiga lagi diapain? Hadiahin. Jadi yang sepertiga boleh yang ngorban makan. Sepertiga lagi sedekahin. Kalau sedekah itu ada apanya? Ada sasarannya. Sedekah itu ada sasarannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yang paling utama. Sedekah itu kepada siapa? Orang-orang fakir, orang miskin. Makanya hewan kurban, kalau misalkan yang punya hewan kurban itu, sedangkan sebetulnya dia dibolehkan ngambil sepertiganya, banyak yang pada berkorban. Saya sudah niatkan kurban saya karena Allah, saya nggak usah dikasih. Yang sepertiga bagian saya nggak usah diambil. Itu semuanya kasih saja, sedekahkan. Atau dibagi 2, sedekahin dan kasih hadiah. Makanya hewan kurban itu ketika ahli kurbannya ngambil boleh. Yang kedua sedekahin dulu. Yang ketiga baru kasih hadiah. Makanya hewan kurban boleh dikasih siapa aja. Bahkan orang-orang di luar Islam boleh dikasih hewan kurban, dikasih hadiah mereka. Ngapain? Untuk melembutkan hati mereka. Mereka akan melihat, wah iya, orang Islam itu luar biasa, penuh kasih sayang. Kita yang bukan dari golongannya saja dapat ini hewan. Tuh. Saya punya tetangga begitu, Pak. Tetangga saya orang-orang Hindu di samping rumah. Ya kalau misalkan waktu penyembelihan hewan kurban, ya, mereka kita kasih, tapi bukan sapi, kambing kita kasih. Gitu. Kalau sapi nggak dimakan sama dia ntar, nanti gitu kita kambing, dikasih kambing. Itu luar biasa itu ya. Tuh. Bisa disebutnya kasih hadiah. Bahkan orang-orang kaya juga boleh. Orang kaya boleh. Kita kasih hewan kurban boleh. Untuk mendapatkan keberkahan dari hewan kurban itu sendiri. Tapi yang utama sedekahin dulu. Kalau udah cukup nih para mustahiknya, orang-orang yang membutuhkan udah kena semuanya, orang-orang di sekeliling kita, ya kan kita biasa setiap tahun begitu ya, di Andalusia. Kita siapa mustahiknya udah ketemu. Selebihnya nanti baru ya kita hadiahkan kepada orang-orang ya orang-orang agnia, orang-orang kaya boleh juga kita kasih juga.
biar merata itu syariat daripada udhiyah, hikmah itu. Dibagi 3 tuh. Ini sesuai dengan apa namanya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kulu waddakharu wa tasaddaqu." Kulu, makan, boleh tuh. Hewan kurban kita makan. Maksudnya apa? Kita yang berkorban boleh makan. Tapi jangan semuanya. Gitu. Dan kadang-kadang kalau kita yang berkurban udah mesen duluan, ya. Jadi ketidakadilannya ada tuh. Biasanya yang berkurban mesen duluan tuh. Nanti saya daging khas dalam ya, ambil duluan buat saya. Jangan begitu. Kalau mau makan, kalau bagi rata semuanya lebih bagus. Itu hewan kurban udah dipotong, udah dicacat semua, ini daging kan dicampur. Biasanya kita dikasih dicampur ya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada isi perut dalamnya gitu. Tapi kalau saya isi perut nggak pernah makan, Pak. Gitu. Isi perut nggak pernah makan. Isi perut apa sih? Kotoran. Bukan isi perut ya, jeroannya. Gitu. Kalau isi perut saya nggak mau makan, kalau jeroan masih makan juga. Kita yang berkorban itu juga harusnya sama gitu, jangan dibedain. Kadang-kadang yang berkorban kan, pokoknya saya paha kanan ya, gitu. Jangan begitu. Justru makan disebutkan ketika kita disuruh dibolehkan untuk makan. Waddakharu wa tasaddaqu. Ya boleh juga nyimpen makan ngasih hadiah, sedekahin. Wa yajuzu ayatasaddaqu biha kulliha. Dibolehkan ketika ada orang yang berkurban, hewan kurbannya semuanya sedekahin, lebih bagus. Yang berkorban nggak usah ngambil, kecuali sedikit aja deh, ngambil ya manfaat keberkahan dari hewan kurbannya, dikit aja deh ngambil. Itu, jangan yang ngorban banyak kan, kalau keluarganya disebutin semua kan, gitu. Ada keluarga saya 10 ya, tolong ya, gitu. Kalau bisa mah ayatasaddaqu kulliha, gitu ya, sedekahin itu semuanya, ya lebih bagus gitu. Cuman jarang juga yang begitu kita, ya, rata-rata kita kalau yang berkorban pasti udah mesen duluan tuh sama panitia kan gitu. Ya tolong saya, ya kalau buntut sih masih mendingan doang, ujungnya doang. Ini kadang yang mesen paha, ya paha kanan gitu, paha belakang lagi kan gitu. Wah ya. Ini luar biasa ya. Tapi kalau bicara tentang kurban tadi ya itu bagi 3 dah kan itu. Lah kan kambing. Ini kenapa ada yang ngorban pakai sapi? Nah, nanti kita lihat lagi dalam riwayat hadis Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, sahabat Jabir itu berhaji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi semasa hidupnya haji sekali, umroh 4 kali. Ya, Nabi haji sekali, umroh 4 kali itu semasa hidupnya. Sahabat Jabir menyatakan hajjajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami berhaji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaharnal ibila an sab'atin. Ya, wal baqarata an sab'atin. Nah, ini mulanya begitu, Pak. Waktu melaksanakan ibadah haji, Rasulullah beserta para sahabat kan dalam perjalanan ketika itu, ya. Dalam perjalanan haji, ya kan ketika itu Nabi haji dari mana? Dari Madinah. Gitu. Kata sahabat Jabir, ketika kami berhaji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanaharna. Lalu kami itu berkurban. Nahar, ya. Ya kan? Fasholli li rabbika wanhar, ya. Nahar itu kan berkurban. Fanaharnal ibila. Ya. Kami berkurban, yang kami potong itu apa? Ibil, unta. An sab'atin, ya, untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Nah, disitulah mula-mulanya syariat kenapa berkurban itu boleh pakai sapi atau unta. Gitu ya.
Karena apa? Ketika dalam perjalanan itu kagak nemuin kambing, gitu ya. Karena Nabi bukan dalam keadaan di rumah atau setempat, tapi Nabi itu lagi ngapain? Dalam melakukan perjalanan. Nggak ketemu, akhirnya dibolehkan. Karena hewan kurban itu hakikatnya pada mulanya ketika mencontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah asyad, kambing. Gitu. Tapi disebutkan di sini bahwasanya yang namanya kurban itu adalah al-an'am. Ya, binatang ternak yang berkaki 4. Ya, kaki 4 tuh. Makanya kita ketika bicara tentang berkurban dengan sapi atau unta, dalam hadis ini disebutkan unta dulu nih. Panaharnal ibila an sab'atin wal baqarata an sab'atin, untuk 7 orang. Yang disebut pertama apa? Unta dulu. Makanya kalau ngikutin hadis ini sebetulnya apa? Unta lebih afdol daripada sapi. Andalusia harusnya nyediain unta nih. Gitu. Bisa nggak Pak Hakim? Ya. Oh, ya kan setiap tahun sapi. Siapa yang kolektif sapi? Pasti menjadi viral. Kalau misalkan Andalusia, siapa yang mau kolektif unta? Waduh. Harganya berapa duit itu unta? Kan gitu. Belum ngirimnya dari sono ya. Ada onta di kebun binatang, gitu. Kalau mau ternak dah onta kita gitu, beli lahan kita ternak onta untuk kurban tahun depan tuh. Itu onta dulu disebut. Enggak ada kita onta, ya udah sapi. Lalu orang kita ada yang kerbau, gitu ya. Boleh nggak? Ya iya sama. Itu kias juga namanya, dikias. Ya dikias tuh. Sapi sama kerbau. Kalau orang Betawi biasanya nggak aci kalau sapi dulu. Ya, acinya apa? Kerbau. Ya, orang kalau lebaran orang Betawi kerbau. Bikin semur, nggak ada semur sapi, semur kambing, semur kebo. Bahkan orang Betawi nyebutnya kerbau itu kalau udah mati disebutnya bukan daging kerbau, tapi ikan kerbau. Itu bingung ya. Katanya ini ikan kebo katanya lah. Emang kebo hidupnya di air kan gitu ya. Ikan kebo lah. Itu orang Betawi itu ada, tapi luar biasa. Orang dulu kalau yang namanya lebaran orang Betawi nanding apa? Kerbau. Di ngandil gitu ya. Bukan sapi, kerbau. Luar biasa. Nah, itu bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Itu dikias namanya. Ya, kias. Kiasnya kias yusawi namanya. Karena apa? Kerbau sama sapi ya sama-sama binatang ternak berkaki 4. Nah, itu boleh. Lalu bagaimana kalau ada yang mau korban pakai kuda? Wah, ini makruh. Ya. Dan tidak lazim sebetulnya kalau bicara tentang kuda ya. Nah, ini kenapa dibolehkan kerbau atau sapi atau unta? Padahal bicara tentang kurban itu adalah asyatu. Nah, itu. Pada mulanya hadis itu yang menyebutkan ketika sahabat Jabir bersama-sama Rasulullah berhaji lalu tidak mendapatkan yang namanya kambing, akhirnya Rasulullah ketika itu bersama para sahabat motong unta gitu. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Jadi barang siapa yang motongnya itu ya, setelah daripada sholat, itu jadi. Ya, makanya apa namanya? Hewan kurban itu adalah dipotong setelah sholat Id dan 3 hari setelahnya, yaitu di hari tasyrik. Ya. Hari tasyrik itu kan hari menjemur. Ya. Dulu ketika hewan dipotong lalu ada dagingnya cara ngawetinnya bagaimana? Salah satu cara mengawetkan daging adalah dijemur, dibikin dendeng tuh. Kalau sekarang kita nggak mesti dijemur, ngawetin daging dengan cara apa? Taruh di freezer. Ya. Bahkan ada daging hewan kurban tahun lalu sekarang masih ada. Coba cek ya di freezernya masih ada nggak? Pak Hakim masih ada nggak? Masih ada. Ada orang yang karena dari sini dapat dia, dari Andalusia dapat, dari Asmaniah dapat, dari Nurul Amin dapat, kulkasnya penuh sama daging.
yang dimasak dikit-dikit. Pas sudah mau ketemu lagi Lebaran Haji yang sekarang dibuka, wah ini masih ada ini. Oh gitu, luar biasa. Oh, ada yang sampai 3 tahun gitu ya. Di freezernya itu masih ada hewan kurban. Kalau dulu ngawetinnya di mana? Dijemur tuh. Makanya disebutnya hari tasyrik. Ya, menjemur. Di daging-daging kurban yang sudah dipotong itu diawetin, dia dijemur biar bisa dimakan besok. Tahan lama. Tuh, gitu. Jadi lalu bagaimana ketika ada orang yang berkurban? Ya. Apakah bisa satu hewan kurban itu untuk banyak orang? Nah, di sini disebutkan kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Nah, inilah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu berkurban, ya. Kurbannya 2 kambing. Yang pertama ini untukku dan ahli keluargaku. Yang satu lagi untuk umatku yang belum sanggup untuk berkurban. Oh. Yang korban 1, tapi niatnya untuk siapa? Untuk banyak orang, boleh kayak begitu. Ya, tapi tertujunya 1 ya. Itu tertuju 1 maksudnya terkhusus 1 yang dia niatkan. Ya. Karena orang yang namanya berkorban itu yang punya kemampuan. Ya kalau dia mampunya beli kambing ya kambing 1. Kalau dia mampu beli kambing 10, boleh nggak dia kurban 10? Ya boleh. Gitu. Kalau dia mampunya beli banyak lalu belinya 1, justru itu yang kagak afdal. Lalu kalau kambing sapi bagaimana? Nah, hadisnya an sab'atin untuk 7 orang. Makanya kita urunan, ya. Ya, patungan beli sapi, ya. 1 orang berapa kolektif 3.500.000 atau ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tergantung nanti mau dapat sapi yang bagaimana. Kan gitu. Yang terbaik. Gitu yang terbaik. Kalau dia sanggupnya lebih daripada itu lebih bagus. Gitu. Di sini disebutkan wa an ahli baiti. Ya, untuk dirinya, untuk ahli keluarganya semua. Bahkan Nabi meniatkan untuk umatnya. Jadi kita yang belum mampu untuk berkurban, itu udah dapat pahala dari kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umatku yang belum mampu untuk berkurban, luar biasa itu. Ya, makanya kita inilah syariat agama itu nggak ada yang mengajarkan kita untuk egois, nggak ada. Gitu. Syariat agama itu mengajarkan bahwasanya hikmah daripada salah satu syariat yang diajarkan kepada kita udah pasti ada hikmah sosial. Kayak sholat itu ada nggak hikmah sosial? Ada. Sholat berjamaah itu ngajarin kita untuk apa? Tidak egois. Ya. Diajarkan untuk tidak egois. Makanya dalam sholat berjamaah, imam itu ketika sebelum mulai sholat disunahkan untuk melihat ke makmum untuk ngelurusin shaf. Lurusin shaf. Sambil ngelurusin shaf, ngelihat siapa? Ngelihat makmum itu. Oh, ini makmum saya kebanyakan kayaknya musafir. Berarti saya sholatnya jangan lama-lama. Karena habis sholat dia pasti akan melanjutkan perjalanan. Ini kayaknya makmum saya masih pada ngantuk. Ya, makanya baca surahnya juga jangan panjang-panjang. Kan gitu. Buktinya habis sholat kajian pada tidur. Kan berarti emang ngantuk. Berarti tadi makanya imam bacanya apa? Kuliah surah kedua. Itu luar biasa tuh. Imam itu luar biasa tadi, nggak egois. Bagaimana ngelihat makmum? Wah, ini makmum pada ngantuk nih, baca surah kedua, kuliah aja dah. Kan begitu. Coba tadi kalau surah kedua adalah Al-Kahfi, bagaimana kita? Aduh, doyong udah mana-mana tuh. Itu diajarin nggak egois, Pak. Sholat aja kita diajarin untuk tidak egois, berjamaah. Walaupun kita bisa banget, ya walaupun kita udah pinter banget nih, makmumnya pinter banget. Boleh nggak kira-kira imam belum salam kita salam duluan? Nggak boleh. Itu. Walaupun kita udah bisa banget cara-cara sholat, kita udah pinter banget. Tapi kalau imam belum salam, ya belum. Itu kita diajarin nggak egois dalam ibadah. Bagaimana dengan ibadah? Sama juga semua ibadah. Yang diajarkan kepada kita udah pasti ada hikmah sosialnya. Puasa ada hikmah sosialnya juga. Ngerasain apa yang orang ngerasain, lapar. Kurban ya begitu juga. Ngajarin kita untuk tidak egois. Itu hikmah sosialnya itu luar biasa. Kita niatin buat diri kita
Itu kurban buat keluarga kita. Dan orang-orang yang belum mampu untuk berkurban, mudah-mudahan mereka juga dapat kebaikan daripada kurban itu. Tuh, itu. Ya, ya ada yang sombong. Wah, sapinya 1 ton lebih. Nah, enggak ada lagi kurban yang paling besar di Indonesia, cuma dia doang, sapi yang paling besar. Ya viral. Wah, di media sosial sebagainya. Kita khawatir banget yang model begitu. Ya walaupun kita nggak tahu itu niatnya dia ria apa kagak, tapi kan khawatir yang model begitu. Bagaimana caranya? Sembunyiin harusnya ya. Ya, yang paling bagus agar supaya tidak khawatir bahwa ibadah kita itu bercampur dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sembunyiin ibadah kita. Nah, gitu. Korban kita ya. Kadang-kadang ada yang mau disebutin juga. Kalau nggak disebutin dia marah. Itu sapi saya ya. Tolong panitia itu disebutkan itu sapi saya tuh. Ya, nggak pakai disebut juga Allah Maha tahu kok. Innamal a'malu binniyat. Ya, semuanya tergantung daripada niatnya tuh. Gitu. Dan yang diterima itu bukan dagingnya, bukan darahnya, kan? Ya, ketika orang berkurban itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibni Majah dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dipandang hadis ini hasan, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari keutamaan kurban itu, ma amila banu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallahi ta'ala bin iraqati damin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqau minallahi azza wa jalla bima kan qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Memang bahwasanya disebutkan, apalagi dalam Al-Qur'an disebutkan di sini hakikatnya dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan 37. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tamar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ingat, la yanalallaha, yang diterima sama Allah itu bukan apanya, luhum, bukan dagingnya, wala dima'uha, dan juga bukan darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban yang diterima itu apanya? Ketakwaannya, dasarnya takwa, bukan darah, bukan daging, bukan sapi yang besar itulah yang paling afdol. Ternyata apa? Takwanya. Ya nanti walaupun nanti ada perintah ya, bahwasanya hakikatnya kurban itu yang terbaik, tapi niatkan karena Allah, takwanya tuh. Kalau masih bisa dia cari hewan kurban yang bagus, yang besar, yang gemuk, jangan yang kurus. Gitu. Walaupun jangan disebut mentang-mentang dia bilang, kan kurban itu yang diterima takwanya. Ya berarti saya kurban yang kurus aja deh. Ya jangan. Itu yang terbaik. Memberikan sesuatu yang terbaik, gitu ya. Bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dianggap kebaikan yang sempurna kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang paling kita cintai, yang terbaik, kurban yang terbaik. Kan gitu. Kalau misalkan besok kita urunannya 3.500.000. Wah, kita gedein 4 juta, yang terbaik, yang bagus, yang lebih bagus sapinya. Boleh. Itu lebih bagus, lebih utama. Nah, gitu ya. Nah, lalu ada yang menyebutkan gitu ya. Orang-orang yang berkurban itu ya, ada larangan nih katanya. Larangannya apa? Ada larangan kalau ada orang yang berkurban itu enggak boleh katanya motong kuku sama motong rambut. Ini ada apa? Ada pemahaman yang keliru tentang hadis ini ya. Di sini disebutkan bahwasanya yukrahu karahatan syadidatan, dimakruhkan saja ya. Ketika apa? Liman arada ay yudhhiya ay ya'khudha min sya'rihi aw azbarihi syai'an. Jadi dimakruhkan bagi siapa saja yang ingin berkurban itu ay ya'khudha min sya'rihi, ngambil daripada rambutnya, aw azbarihi, atau kukunya. Wadzalika idza ahalla halalu syahri dzilhijjah hatta yudhhi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam.
sampai itu masuk daripada bulan Dzulhijjah. Ya, ketika udah masuk bulan Dzulhijjah, itu ada larangan untuk potong kuku dan potong rambut. Siapa yang dilarang potong kuku sama potong rambut? Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, barang siapa yang sudah melihat hilal, artinya bulan baru di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan kalian itu berkeinginan untuk berkurban, falyamsik an sya'rihi wa azbarihi hatta yudhi, maka tahanlah, jangan dipotong itu rambut dan kuku sampai dia sudah berkurban. Maksudnya kuku sama rambut siapa ini? Hewan kurbannya, bukan kita. Lah udah masuk bulan haji nih, udah masuk hilal, kita jangan motong rambut dan motong kuku. Lah kalau kukunya udah panjang, kalau rambutnya udah panjang, bukan itu. Ternyata pemahaman hadis ini wa arada ahadukum ayyudhi, kan lagi nyebutin apanya? Kurban. Kenapa? Nanti rambut, kuku, seluruhnya yang ada pada hewan kurban itu nanti jadi saksi kita. Tuh. Jadi bukan kuku kita, bukan rambut kita. Lah kalau kuku kita udah panjang, sedangkan ada perintah dari Nabi, salah satu daripada fitrah kesucian kita ngapain? Potong kuku, potong rambut, bersih-bersih. Lalu kuku udah panjang, udah kayak bedi. Kagak dipotong, lu bagaimana? Ya, ternyata pemahaman hadis ini apa? Jangan potong kuku rambut, maksudnya apa? Apapun yang ada pada diri hewan kurban itu, kalau udah masukkan kurban, jarin. Kalau domba Garut, ya kan rambutnya bulunya lebat gitu. Ayo dicukur. Jangan. Nanti semua setiap helai daripada ansya'rihi, daripada rambutnya itu, wa azbarihi, semua jadi saksi itu ketika kita berkurban. Begitu, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi diluruskan gitu ya. Jadi bukan kita kagak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Lah emang rambut udah gitu ya, udah panjang, udah gitu rambutnya jelek banget lagi, kan gitu. Banyakan ubannya, kan gitu. Maaf yang udah ada ubannya. Tapi kan bagus, orang kalau udah banyak uban bagus, Pak. Itu namanya udah meninggalkan dunia hitam. Gitu, meninggalkan dunia hitam itu bagus, kan gitu. Nah, gitu. Nah, begitu ya. Gitu. Jadi diluruskan gitu ya. Jangan sampai nanti ada pemahaman yang berbeda. Oh, kenapa kok nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku yang berkurban? Bukan yang berkurban, hewan kurbannya jangan. Karena semuanya itu akan menjadi saksi akhirat nanti. Nah, inilah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya berkenaan dengan kurban kita besok ya. Ya, memang kurban itu setiap tahun berulang. Ya, panitia juga bekerja setiap tahun itu berulang ya. Kita niatkan karena Allah. Kalau kita memang belum mampu untuk berkurban, tapi kita jadi panitia kurban, itu sama tuh kebaikannya. Kita niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya lelah, capek ya sama-sama. Ya, tapi kan pasti ada dikasih juga tuh uang lelah, uang capek. Bukan ngambil keuntungan dari kurban, bukan. Ya wajar. Ya, orang kan mengambil tenaga orang, ya, ngambil keahlian orang, ada yang sesuatu yang dikeluarkan, itu wajar saja. Tapi tetap kita niatkan juga itu semuanya karena Allah. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kurban-kurban yang terbaik gitu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini menjalankan ibadah haji, ya mudah-mudahan kita doakan menjadi haji yang mabrur, ya selamat dan juga lancar seluruh prosesi pelaksanaan ibadah hajinya, sehingga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jemaah mungkin yang ada yang belum berangkat haji atau umroh, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, diberikan rezeki untuk bisa berkunjung, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.